Vaksin COVID-19 buatan AstraZeneca adalah salah satu vaksin COVID yang paling banyak digunakan di dunia. WHO sendiri sudah menyetujui penggunaan vaksin ini sejak Februari tahun 2021 lalu. Namun kendala muncul setelah vaksin ini digunakan oleh jutaan masyarakat di dunia, mulai dari kejadian pembekuan darah hingga penghentian sementara penggunaan vaksin ini di beberapa negara di dunia. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah vaksin ini benar-benar aman? Vaksin COVID-19 ini dikembangkan oleh AstraZeneca, sebuah perusahaan biofarmasi multinasional yang bergerak dalam bidang pengembangan obat-obatan. Vaksin COVID-19 ini dikembangkan bersama dengan Universitas Oxford, Inggris. Awalnya vaksin ini diberi nama Shadox1 & Co Vaccine, kemudian berubah menjadi AZD1222, hingga terakhir diberi nama dagang Vaxzevria untuk yang diproduksi di Eropa. Vaksin ini juga diproduksi oleh Serum Institute of India dan diberi nama dagang Covishield. Vaksin ini merupakan vaksin vektor virus dengan menggunakan adenovirus simpanse yang dapat bertahan hingga 6 bulan dalam pendingin bersuhu 2 hingga 8 derajat Celcius. Satu dosis vaksinnya mengandung 50 miliar partikel virus dalam larutan 0,5 ml dan diberikan sebanyak 2 dosis suntikan intramuskular dengan interval antar dosis 4-12 minggu. Vaksin ini sudah disetujui penggunaannya di Indonesia dan lebih dari 100 negara lainnya. Sama seperti review sebelumnya, Dr. Ren akan membahas 2 aspek utama dalam pembahasan ini, yaitu aspek keamanan dan efektivitas vaksin. Dr. Ren akan menggunakan nama vaksin AZD1222 untuk menyebutkan nama vaksin COVID-19 buatan AstraZeneca ini. Kita mulai dari yang pertama, yaitu uji klinis fase 1 dan 2 vaksin COVID-19 AstraZeneca atau vaksin AZD1222 ini. Uji klinis fase 1 dan 2 vaksin AZD1222 dilakukan di Inggris mulai bulan April tahun 2020 lalu. Penelitian ini menggunakan desain single-blinded randomized control trial, yang artinya ada kelompok yang diberikan vaksin COVID-nya dan ada kelompok kontrol yang diberikan perlakuan standar. Kelompok kontrol tidak selalu diberikan placebo ya. Dalam uji klinis ini, kelompok kontrol diberikan suntikan vaksin meningitis agar peneliti bisa membandingkan efek vaksinasi yang setara. Relawan penelitian dalam uji klinis ini ada sebanyak 1077 subjek yang berusia 18 hingga 55 tahun. Karena desainnya single-blinded, subjek penelitian tidak tahu apakah menerima suntik vaksin COVID-19 atau bukan. Kelompok-kelompok dalam penelitian ini dibagi berdasarkan perlakuan yang diberikan. Ada yang diberikan suntikan vaksin AZD1222 sebanyak 1 dosis, ada yang diberikan 2 dosis dengan interval 28 hari, dan ada kelompok kontrol yang diberikan vaksin meningitis. Dalam pembahasan ini, Dr. Ren tidak akan memasukkan data kelompok yang diberikan suntikan vaksin AZD1222 sebanyak 2 kali, karena saat penelitian ini dipublikasikan, data yang masuk dari kelompok tersebut hanya berjumlah 10 subjek. Berikut adalah data persentase kejadian reaksi pasca vaksinasi pada uji klinis fase 1 dan 2 ini. Secara umum, vaksin AZD1222 memberikan reaksi pasca vaksinasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan vaksin meningitis, dengan angka yang bervariasi mulai dari 20% hingga 70%. Reaksi lokal yang paling banyak terjadi adalah nyeri pada lokasi injeksi sebanyak 65%. Demam terjadi di angka 17%, lebih tinggi dibandingkan dengan vaksin COVID-19 buatan Sinovac yang sudah Dr. Ren review sebelumnya. Dalam uji klinis fase 1 dan 2 ini, peneliti juga menguji efek konsumsi obat parasetamol setelah vaksinasi. Hasilnya, obat parasetamol cukup menurunkan keluhan pasca vaksinasi, terutama untuk keluhan nyeri seperti nyeri otot dan nyeri pada lokasi injeksi. Jadi untuk yang baru selesai vaksinasi, kalian bisa langsung konsumsi obat parasetamol biar lebih nyaman ya. Efektivitas vaksin dalam uji klinis ini diukur dengan melakukan pemeriksaan respon imun humoral atau kadar antibodi dan respon imun seluler. Dalam grafik ini respon antibodi dilihat dari pemeriksaan pseudo-NA ke bawah, sedangkan IFN gamma ELISpot merupakan pemeriksaan respon imun seluler. Penelitian ini menunjukkan bahwa 1 dosis vaksin AZD1222 dapat memunculkan antibodi terhadap virus penyebab COVID-19, namun respon imun seluler belum tampak pada suntikan vaksin yang sama. Penelitian dilanjutkan dengan uji klinis fase 3 yang dilakukan di tempat yang sama Inggris ditambah 2 negara lainnya, yaitu Brazil dan Afrika Selatan.
Sebenarnya laporan uji klinis fase 3 ini ada 2 yang sudah dipublikasikan, yaitu pertama tanggal 7 Januari 2021 dan yang kedua tanggal 4 Maret 2021. Dalam pembahasan ini, Dr. Ren akan menggunakan yang dipublikasikan pada tanggal 4 Maret 2021 karena datanya lebih update dan menghimpun lebih banyak subjek penelitian. Uji klinis fase 3 ini menggunakan desain penelitian yang sama dengan fase 1 dan 2. Namun untuk penelitian di Afrika Selatan menggunakan desain double-blinded, di mana baik subjek penelitian maupun staf penelitian yang bertugas menyuntikkan vaksin dan yang mengumpulkan data, tidak tahu kelompok mana yang menerima vaksin COVID-19 dan mana yang tidak. Penelitian ini awalnya merencanakan pemberian vaksin AZD1222 sejumlah 2 dosis standar yang masing-masing isinya 50 miliar partikel virus, dengan interval hanya 4 minggu antara dosis pertama dan dosis kedua. Namun karena adanya kesalahan metode pengukuran saat pembuatan vaksin dalam periode penelitian ini, beberapa batch vaksin ini mengandung partikel virus hanya setengah dari dosis standar. Koreksi sudah dilakukan, namun vaksin ini sudah terlanjur diberikan kepada beberapa subjek penelitian sebagai dosis pertama vaksinasi. Penelitian tetap berjalan dan kelompok ini tetap diberikan dosis standar untuk vaksinasi keduanya. Selain itu, karena keterlambatan produksi vaksin, interval antara dosis pertama dan dosis kedua yang ditargetkan selama 4 minggu tidak tercapai sepenuhnya. Sebagian subjek penelitian menerima vaksinasi kedua lebih dari 4 minggu bahkan hingga 12 minggu. Hal ini membuat peneliti harus mengkaji efektivitas vaksin pada kelompok dengan interval 4 minggu dan pada kelompok dengan interval lebih dari 4 minggu. Efektivitas vaksin dalam uji klinis fase 3 ini dilihat melalui nilai efikasinya. Hasilnya, efikasi vaksin AZD1222 terlihat pada nilai 66,7% untuk mencegah COVID bergejala. Jika digabungkan dengan kelompok COVID tidak bergejala, maka efikasi menjadi 54%. Analisis efikasi berdasarkan waktu interval antar dosis menunjukkan hasil yang cukup berbeda. Efikasi tertinggi ditemukan pada interval dosis 12 minggu dengan nilai 81% terhadap COVID bergejala dan angka 60% untuk semua kasus COVID. Hal ini menjadi dasar kenapa vaksin ini diberikan dengan interval 12 minggu. Peneliti juga membandingkan efikasi dosis tunggal vaksin ini pada 22 hari hingga 90 hari setelah vaksinasi, yang menunjukkan angka efikasi 76% terhadap COVID bergejala. Penelitian ini juga melakukan pemeriksaan kadar antibodi pada subjek penelitiannya. Hasilnya dapat terlihat pada grafik bahwa kelompok yang disuntikan vaksin ini memiliki kadar antibodi yang tinggi terhadap virus penyebab COVID-19, baik pada kelompok dewasa muda dan kelompok lansia. Uji klinis yang berlokasi di Inggris dan Afrika Selatan juga menguji efektivitas vaksin AZD1222 terhadap varian COVID di daerahnya masing-masing. Hasilnya, vaksin ini masih terbukti efektif dalam menghadapi varian B117 atau varian Alpha di Inggris, namun tidak efektif lagi dalam melawan varian B1351 atau varian Beta di Afrika Selatan. Dalam uji klinis fase 3 ini, tim peneliti baik di Inggris, Brazil maupun Afrika Selatan tidak melaporkan adanya kejadian reaksi pasca vaksinasi yang berat. Namun setelah penggunaan vaksin ini pada jutaan masyarakat dunia, muncul beberapa laporan yang menyebutkan bahwa adanya potensi kejadian pembekuan darah setelah vaksinasi AZD1222 yang disebut dengan nama VIPIT, VITT, ataupun TTS. Kondisi ini berupa pembekuan darah yang umumnya terjadi di pembuluh darah vena, berbeda dengan stroke dan serangan jantung pada umumnya. Gejala dapat bervariasi mulai dari tungkai hingga kepala, yang dapat muncul hingga 28 hari setelah vaksinasi. Angka kejadiannya tergolong sangat kecil, baru dapat terlihat setelah 100.000 hingga 1 juta suntikan vaksin. Kondisi ini dapat ditangani di rumah sakit dengan pemberian imunoglobulin intravena dan antikoagulan non-heparin. Badan Obat-obatan Eropa atau European Medicines Agency telah melakukan peninjauan terhadap kasus ini di Eropa dan akhirnya menyimpulkan bahwa memang ada potensi kejadian pembekuan darah VIPIT setelah vaksinasi AZD1222. Namun karena kejadiannya sangat jarang dan vaksin sangat dibutuhkan di era pandemi ini, penggunaannya tetap dilanjutkan. Selain itu, di awal bulan Juni 2021 ini ada laporan lain yang mengatakan bahwa vaksin COVID-19 buatan AstraZeneca ini juga memiliki potensi untuk meningkatkan angka kejadian ITP, immune thrombocytopenic purpura, dengan angka yang juga sangat kecil yaitu sekitar 1 kasus dalam 100.000 suntikan.
Kejadian ini ditandai dengan munculnya lebam-lebam kebiruan pada badan, tangan, dan kaki tanpa adanya benturan. Dibandingkan dengan VPIT sebelumnya, kejadian ini bersifat lebih ringan dan juga tetap bisa diatasi di rumah sakit. Efektivitas vaksin AZD1222 terbukti di dunia nyata melalui beberapa laporan oleh Public Health England, otoritas yang ada di negara Inggris. Dalam laporannya disebutkan bahwa vaksin COVID-19 yang digunakan di negara tersebut, yaitu vaksin buatan Pfizer dan buatan AstraZeneca, memiliki efektivitas yang tinggi baik terhadap varian Alpha maupun varian Delta dari India. Laporan tersebut menyebutkan bahwa vaksin AZD1222 buatan AstraZeneca ini memiliki efikasi di angka 66% terhadap varian Alpha dan 60% terhadap varian Delta. Vaksin ini juga mencegah angka perawatan di rumah sakit sebesar 92% pada kasus COVID varian Delta. Selain itu, Public Health England juga melaporkan angka efikasi vaksin sebesar minimal 80% pada kelompok lansia untuk mencegah perawatan di rumah sakit akibat COVID-19 maupun mencegah kematian. Jadi kesimpulannya, pertama, vaksin COVID buatan AstraZeneca ini aman untuk digunakan. Namun penerima vaksin perlu memperhatikan potensi munculnya gejala VPIT dan ITP dan segera melaporkannya ke fasilitas kesehatan atau rumah sakit terdekat. Ingat, kejadiannya dapat ditangani dan angkanya sangat kecil. Selain itu, tidak ada efek serius lain dari vaksin AZD1222 ini yang sudah dilaporkan per tanggal 14 Juni 2021 ini. Kedua, vaksin COVID-19 ini terbukti efektif dalam mencegah infeksi hingga kematian akibat COVID-19. Vaksin ini bisa digunakan untuk kelompok usia 18 tahun ke atas termasuk lansia dan untuk kelompok yang memiliki komorbiditas seperti hipertensi, diabetes, penyakit jantung, dan penyakit lainnya. Vaksin juga bisa diberikan untuk kelompok penyintas COVID-19 namun bisa ditunda 6 bulan setelah sembuh. Untuk ibu hamil sampai tanggal 14 Juni 2021 ini belum ada data keamanan vaksin yang jelas. Sebaiknya vaksinasi ditunda apabila masih bisa isolasi mandiri yang maksimal di masa pandemi ini. Tapi menurut WHO, vaksin tetap bisa diberikan apabila termasuk dalam kelompok risiko tinggi terpapar COVID-19, seperti petugas kesehatan. Untuk ibu menyusui, vaksin ini bisa tetap diberikan apabila ada komorbiditas ataupun risiko tinggi terpapar COVID-19. Ingat, vaksin tidak 100% mencegah infeksi COVID-19. Kita tetap perlu menjaga protokol kesehatan, pembatasan sosial, dan yang terpenting, selalu pakai masker kemanapun Anda pergi. Data-data terkait vaksin COVID buatan AstraZeneca ini bisa kalian baca langsung di sumbernya masing-masing yang sudah tercantum di kolom deskripsi. Semoga video ini bisa membantu. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya untuk konten selanjutnya.